Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali ya di dalam seri Renungan Malam. Kali ini kita coba membahas tentang etos kerja Muslim ya. Terutama ini penting apalagi kita baru memasuki tahun baru Islam ya. Ini ada hadis yang mungkin harusnya menjadi pegangan ya bagi setiap muslim dalam melakukan pekerjaan apa saja ya. Ini ada hadis riwayat At-Tabrani dan hadis riwayat Al-Baihaqi ya, yang berbunyi terjemahannya, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya secara itkon ya. Itkon itu bisa diterjemahkan secara sempurna atau secara yang paling baik ya, sebaik-baiknya, atau yang paling optimal ya. Saya pikir ini harus jadi pegangan bagi kita seorang muslim, apapun pekerjaan kita ya. Apakah kita mungkin pedagang, atau kita dosen, atau kita politisi, atau kita mungkin ya petani ya, tetap kita harus melakukannya sebaik mungkin ya. Nah, pengertian sebaik mungkin ini tentunya harus dalam konteks, dalam kerangka nilai-nilai keislaman ya. Jadi pertama-tama tentunya segala sesuatu dimulai dengan niat ya. Niat melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, kita tahu juga hadis yang sangat terkenal di dalam ajaran agama Islam ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya ya. Kalau niatnya baik, insya Allah tentu pekerjaannya nanti dinilai baik ya. Dan pengertian baik di sini, niat itu adalah untuk mencari ridho Allah ya. Jadi kalau misalnya seseorang bekerja untuk menafkahi keluarganya ya, karena menafkahi keluarga itu diperintahkan oleh Allah, maka niatnya itu bisa dikatakan niat karena Allah ya. Kalau misalnya kita kuliah dalam rangka menambah ilmu kita, di mana ilmu itu kemudian bisa kita gunakan untuk menghidupi kita dan keluarga kita, karena itu memang diperintahkan oleh Allah, maka itu menjadi niatnya itu niat karena Allah ya. Yang bukan niat karena Allah mungkin misalnya kita ingin menjadi pejabat, tujuan utamanya bukan untuk melayani rakyat ya, misalnya untuk memperkaya diri dan segala macam ya. Nah, itu tentunya bukan kategori niat yang karena Allah ya. Jadi saya pikir itu jelas ya. Nah, kemudian pekerjaan sendiri kan ada tahapannya ya. Ada tahapan perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan ya. Kemudian ada usaha-usaha pencapaian hasil ya, apakah verifikasi atau validasi dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks hadis ini, maka semua tahapan tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin ya. Nah, tentunya sebaik mungkin ini seprofesional mungkin, berdasarkan pertama tentunya ilmu-ilmu yang terkait ya. Jadi kalau pekerjaan kita terkait perdagangan, ya tentunya harus memperhatikan ilmu-ilmu, aturan-aturan perdagangan
dan aspek-aspek yang terkait ya. Kalau misalnya kita bekerja dalam bidang perkebunan, pertanian, tentunya kita harus sebaik mungkin, seoptimal mungkin mengaplikasikan ilmu-ilmu yang terkait perkebunan, pertanian, dan seterusnya ya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus up to date ya dengan keilmuan, profesionalisme di dalam bidang pekerjaan kita ya. Tidak boleh kita hanya tawakal saja, berdoa dan seterusnya ya. Karena Rasulullah pun sudah mengingatkan kita, berusahalah dulu sebaik mungkin baru kemudian kita bertawakal ya. Jadi pengertian secara itkon ya, sebaik-baiknya itu pertama memperhatikan ilmu-ilmu dan tata aturan profesionalisme di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Nah, di samping itu tentunya sebagai seorang muslim kita juga harus sebaik-baiknya mengikuti aturan-aturan Allah SWT di dalam bidang pekerjaan tersebut ya. Yang jelas misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan itu tidak boleh melibatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Misalnya yang dilarang itu misalnya korupsi, nah itu dilarang. Kemudian merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan lingkungan, merusak lingkungan, itu tidak boleh ya. Jadi di samping kita memperhatikan keilmuan dan profesionalisme di dalam bidang kita, kita juga harus menjaga dengan sebaik-baiknya agar pekerjaan kita itu memang nantinya akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya, dan membawa keberkahan ya. Jadi tidak bisa kita hanya misalnya bekerja mencari untung sebesar-besarnya ya, tapi kemudian merusak lingkungan ya, menyebabkan banjir di kawasan pekerjaan kita misalnya dalam kasus pertambangan, dan kemudian malah merugikan rakyat ya. Nah itu tidak dalam kategori itkon ya. Jadi itkon di dalam Islam menurut hemat kami pribadi, itkon dalam konteks keilmuan, profesionalisme, dan tata kelola, manajemen dan seterusnya. Tapi di satu sisi juga harus itkon dalam konteks sesuai dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tentunya di dalam kitab pegangan kita yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahih ya, dan juga pendapat-pendapat ulama ya terkait proses-proses yang ada di dalam bidang pekerjaan kita ya. Jadi itkon ini penting sekali, jangan hanya kita itkon keilmuan saja, profesionalisme saja, itkon dalam konteks manajemen, mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi pada saat yang sama kita menimbulkan kerugian pada orang lain, pada lingkungan, bahkan pada negara mungkin ya. Nah itu bukan itkon yang diharapkan ya. Jadi itkon yang diharapkan dari hadis ini adalah itkon yang sifatnya holistik ya. Tidak hanya itkon untuk kita sebagai pelaku pekerjaan, tapi juga itkon untuk masyarakat di sekeliling kita, itkon dalam konteks konservasi lingkungan ya, dan juga diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya nanti pengertian itkon secara sempurna dan secara sebaik-baiknya ini juga begitu kita mendapatkan hasil, maka kita
ridho atau ikhlas ya dengan hasil yang kita dapatkan ya. Kadang-kadang memang kita sudah melakukan pekerjaan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan sudah kita coba lakukan sebaik mungkin secara profesional, tetapi karena sesuatu dan lain hal hasilnya itu tidak sesuai harapan, maka dalam konteks itkon ini, dalam konteks melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, kita juga sebaik-baiknya ikhlas menerima hasil yang diperoleh ya. Jadi mungkin pertama kita tidak sesuai harapan, kita terus ya berusaha kembali terus dan segala macam ya. Kita lihat juga banyak tokoh-tokoh besar di dunia, misalnya Thomas Alva Edison ya. Sebelum dia menemukan bola lampu, dia gagal mungkin ratusan kali ya. Tapi itkon itu juga dalam artian tidak mudah menyerah ya. Itu juga diharapkan ya oleh sebagai seorang muslim yang baik. Itkon itu juga ketangguhan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan kita ya. Karena kehidupan ini kan up and down, pekerjaan pun tidak sesuai dengan rencana atau harapan. Tetapi bagi seorang muslim, kredonya adalah kalau apapun yang terjadi ya, alhamdulillah ala kulli hal. Karena ilmu kita terbatas, mungkin Allah memang menginginkan kita mencoba lagi dengan cara yang lebih baik ya. Cari peluang-peluang baru, mungkin sebelumnya ada sesuatu yang tidak pas yang kita inikan, kita terus ya. Jadi kita istiqomah ya. Jadi etos kerja muslim itu di samping berusaha melakukan segala sesuatu secara baik, itkon. Yang kedua dia pantang menyerah ya. Kalau gagal pun alhamdulillah ala kulli hal. Karena di dalam kegagalan itu ada pelajaran-pelajaran untuk perbaikan lebih lanjut. Dan kemudian Allah mengatakan kita harus istiqomah ya. Di hadis lain Allah memuji orang-orang yang istiqomah ya dalam mengusahakan kebaikan ya. Nah, jadi etos kerja muslim ini saya pikir sangat sesuai dengan etos-etos kerja di dunia manajemen modern saat ini ya. Cuma kelebihannya mungkin etos kerja muslim ini kita punya kesadaran untuk berusaha mencari ridho Allah dan berusaha membawa keberkahan tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat, untuk negara, bangsa dan juga lingkungan secara umum ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita isi tahun baru Islam sekarang ini dengan meningkatkan etos kerja kita secara berkesinambungan ya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.